Dalam hal ini Jokowi, Presiden Jokowi, kader PDI Perjuangan yang punya kualitas menurut mereka yang tinggi sekarang ini, itu punya kewajiban untuk memenangkan Ganjar. Dan dia sebelumnya juga udah bilang sama saya, Ganjar ini yang cocok menggantikan saya, meneruskan saya. 2 tahun lalu Ibu Mega masih berharap Puan menjadi capres PDIP kan? Enggak pernah itu. Hah? Jadi jadi Opung tuh hakul yakin Pak Jokowi itu mendukung penuh Ganjar. Ngaso ngariung sore. Problem solving Nah, gitu kita ya. masuk ke isu kekinian. Kekinian. Nah, kalau kita lihat nih, ini udah menghitung hari, beneran menghitung Iya. hari nih. Tanggal berapa ya deadline-nya? 19 buka 5 hari ya Ria? Tanggal 23 Oktober ya. Iya, 23 Oktober ya. Jadi tinggal berapa hari lagi nih sekarang? Depan. Ya. Tapi PDIP udah punya ya calonnya? Udah. Diumumin kapan? Ya pas nanti pendaftaran. Bener last minute ya berarti ya. Pendaftaran. Tapi pendaftaran waktu akhir atau awal? Apanya? Kira-kira Awal. Jadi sebelum 23. Udah paten ini. Jadi udah fix lah ya. Udah lah. Kalau lihat Dan pasti semangka lah ini ya. Apanya? Atau anomali seperti Prabowo lagi. ya, Apa itu anomali? Bukan semangka. Bukan pola umum. karena Bu Mega polanya semangka. Iya, Yang merah, lain punya hijau. pola sendiri ya. Oh maksudnya merah hijau. Ya. Iya. Kita tunggulah. Enggak gimana dinamikanya, Bung? Loh, kalau saya lihat ya dinamika ini pemahaman kita ya. Dalam hal ini Jokowi, Presiden Jokowi, kader PDI Perjuangan yang punya kualitas menurut mereka yang tinggi sekarang ini, itu punya kewajiban untuk memenangkan Ganjar. Dan kewajiban ini dia tidak bisa lari. Ibarat kata tangan mencengcang, bahu memikul. Dia ikut proses awal dan saya ikut terlibat bersama dia 2 tahun yang lalu. Gimana tuh ceritanya? Ya artinya satu ketika saya di Istana Merdeka bawa teman saya mau ketemu dengan Jokowi. Siapa teman? Aku ada temanku ya kan. Terus Kita nggak pernah diajak. terus ajudan Kita minta. nggak pernah. Kita bukan teman opung. Bukan, ajudan minta aku pindah kamar, ruang Jepara pindah kamar karena Jokowi mau aku sendiri. Aku bilang sama Presiden waktu itu, ini temanku ke bawah ini penting kali ketemu 5 menit 10 menit aja. Janganlah kita 2 aja ngomong. Nggak apa-apa kok, sebentar aja Mas terima dia. Ini udah ketemu dengan Mas. Gak usah lah, kita 2 aja ngomong lah kayaknya berdua. Yang kita ngomongin apa? Ganjar Pranowo. Dia ngomong gimana Pak Jokowi itu? Dia bilang gimana pada perkembangannya. Dan dia sebelumnya juga udah bilang sama saya, Ganjar ini yang cocok menggantikan saya, meneruskan saya. Jadi seperti bagi tugas lah. Siapa yang ngomong ke Mega, siapa bisa mempengaruhi Mega, mempengaruhi Mega. Jadi kalau buka kulit tanpa isi, 2 orang ini arsiteknya. Megawati dan Jokowi. Oh, Dan duluan Jokowi ya? Iya. Kirain Jokowi dan teman Opung. 2 orang ini. 2 orang ini. Teman Opung nggak terlibat? Iya. Enggak. Dengar dulu, temanku ini memang nggak mau Jokowi tahu temanku ini karena ini menurut dia sangat secret. Oh. Ini sangat sensitif. Foto-foto nggak sama Jokowi akhirnya teman opung? Enggak ada. Kenal sama Ganjar juga teman opung? Apanya? Teman opung ini. Ya kenal. Kita lah. fokus di teman opung dulu aja deh. Jadi balik lagi ke tadi, proses yang saya ikuti Ini 2 tahun lalu ya? 2 tahun yang lalu. Itu kan 2 tahun lalu BHM. Waktu Lu jangan bantah iya, dulu, biarin Opung. ayo lanjut, ngomong dulu. Pung. Jadi
itu yang saya bilang arsitek menjadikan Ganjar menjadi capres dan kemudian sekarang ditunjuk menjadi capres itu mengambil peran Jokowi dan Mega. Dan waktu itu Jokowi minta Opung ikut membujuk Bu Mega supaya mencalonkan. Bukan, enggak sampai ke tingkat itu dia pun Iya. bisa. Nah. Nggak, artinya kita ke Ya. ini udah seusul ini. Opung ini Prabowo. Opung bilang nggak tahu Prabowo jadi wapres Bu Mega. Opung nggak tahu bilang JK jadi wapresnya Jokowi. Opung nggak tahu, semua nggak tahu dia. Itu emang politisi gitu Iya. Enggak. Jurusnya namanya buang body. Enggak, tapi kan enggak, kita balik ke 2 tahun lalu. 2 tahun lalu Ibu Mega masih berharap Puan menjadi capres PDIP kan? Enggak pernah itu. Hah? Enggak pernah Puan berharap, dalam arti kata kalau berpikir Puan ini iya, tapi berharap beda. Coba ulang lagi, Opung. Ya. Pernah nggak Mbak Puan berharap jadi Bu Bu Mega Mega akan menjadikan Mbak Puan jadi wapres? Capres. Berharap. Ya. Iya. Maksudmu ini gimana Bute? Ya, ini videoin. Pernah nggak Bu Mega 2 Iya, tahun lalu berharap Mbak Puan jadi capres? Dengar dulu. Kalau dia berharap, ini kan dengan ketua DPR ada harapan dia jadi presiden, ya wajar dong ibunya. Ya. Wajar dong ibunya. Tadi punya. Nggak gitu tadi. Bukan. Tadi ngomongnya apa? Tapi kemudian itu dioperasionalkan, ya tidak. Artinya ada terpikir untuk kemudian merekayasa atau menjadikan Puan jadi wapres. Atau waktu itu bahkan masih ada pemikiran Ibu Mega sendiri akan jadi capres 2 tahun lalu. Enggak. Itu pikiran dia. Itu BHM dia gimana lupa iya, BHM. sampai Enggak. pertama kali. Enggak. Iya. Enggak sama sekali. Tapi kan kalau kita lihat waktu itu Hasto ngomongnya ya, terus bahkan si siapa namanya yang bikin Dewan Kolonel, Bambang Pacul. Ya. Bambang Pacul, terus si siapa Johan SP, Dewan Kolonel kan mereka tuh berasumsi bahwa PDIP akan mencalonkan Puan sebagai capres ya kan? Ada pemikiran. Jadi begini. Akhirnya mereka yang mengusulkan Puan itu mendapatkan SP tadi, Iya, cuma Johan iya. SP kan? Jadi begini ya. Bambang Ini Pacul Surat peringatan. ini bukan nanti sepertinya nyombong atau apa. Lo nggak apa-apa, Dengan Bung. dulu satu-satunya partai seperti PD yang membuka 2 tokoh di dalam bersaing campaign itu PD Perjuangan, Puan dan Ganjar. Golkar punya Erlangga, Ridwan Kamil. Erlangga sudah nggak ada, bersaing nggak ada. Oh, jadi waktu itu kondisinya Puan dengan Ganjar lagi bersaing di dalam Loh, iya internal. bersaing dong. Maka ada Dewan Kolonel yang pro sama Puan. Maka dihembus-hembuskanlah Terah Soekarno Ya. supaya bahwa Terah Soekarno yang jadi ini. Datang Guntur tidak ada Terah Soekarno. Kalau Puan itu sudah Kimas gitu loh, bukan Terah Soekarno gitu loh. Itu di keluarga Bung Karno sendiri jadi rame ya, Guntur ngomong gitu. Bukan, ya memang apa adanya, memang betul dia. Mega sendiri tanda tangannya itu Mega Kimas. Mega Taufik. Iya, Mega Taufik Kimas gitu loh, bukan Mega Soekarno Putri. Kalau di partai. Kalau di presiden, Megawati Ya, Soekarno ya, Putri. ya apalah cerita aja bahwa Mega sendiri tidak pernah bahwa ini adalah Terah Soekarno, nggak pernah tahu. Iya, buktinya juga Pak ini saudaranya Bu Mega, Pak Guntur. Pak Pak Mas To kakaknya. ya, kakaknya juga menulis opini di Kompas kemarin. Iya. Jokowi sebagai pengganti Bu Mega ketua umum. Ketua Umum PD Perjuangan Belum. supaya nggak hilang. Iya, tetapi itu kan harapan dia. Lo harapannya Guntur, ya kan? Kalau harapan Ompung gimana? Apa ya? Kalau harapan Ya Ompung. sama. Oh, sama Guntur. Sama Guntur ya. Kalau ini prosedurnya dijalankan itu kan ini kan rakernas. Jadi Mega jadi ketua Dewan Pembina. Iya. Senior ketum. Dulu ketua Dewan Ketua Pembina Umum itu senior. Dewan Pembina itu dulu ada Taufik Kimas. Oh. Dulu namanya DPRPU, Dewan Pertimbangan Pusat. Ya, Ya, sekarang kosong. Kosong, DPRPU-nya udah nggak ada, gitu loh. Nah, tapi Opung, ini kita bicara bukan soal keinginan, tapi kemungkinan dari ide itu seberapa jauh menurut Ide Ketua apa Ketua itu? Umum. Pak Jokowi jadi ketua umum. PDI. Kemungkinannya, Ya. ya
Iya, kenapa nggak mungkin? Enggak, ya berapa besar kemungkinannya? Sebesar biji zarah pun masih kemungkinan Ya. gitu. Apa jangan-jangan nanti kayak Dewan Kolonel lagi dapat SP Iya. malah. Bukan. Nanti Jokowi SP lagi Iya. bukan Jokowi SP. Tapi ini kan kita sekarang terus terang aja berkonsentrasi untuk Pilpres. Itu bukan skala prioritas gitu loh. Tapi ini kan Mas To. ini kan nggak mungkin di luar soal Pilpres isu ini Iya. disampaikan. Dan nggak mungkin berdiri di ruang kosong kan? Iya, nggak mungkin bukan. itu ide pengen dukung Jokowi Iya, jadi ketum tiba-tiba, gitu kan. iya. Nggak, pasti banyak Betul, tetapi tidak Konteksnya. menjadi prioritas. Sekarang konsentrasi menghadapi Pilpres. atau ini bagian dari konsentrasi menuju Pilpres. Iya. Atau ini untuk membujuk Pak Jokowi tidak ikut mendorong dan mengiyakan Mas Gibran jadi calon wakil presidennya Pak Prabowo. Jangan terlalu eksplisit. Oh, iya. Tunggu dulu Enggak, pendek enggak, konten kalau yang Enggak, karena sekarang konteks spesial. Oh, di kan sini udah mau ada- bagi dua ya. Enggak, sekarang kan udah ada berita bahwa Pak Prabowo akan minta restu ke Pak ayahnya Gibran, Pak Iya. Jokowi, untuk memasukkan Gibran sebagai salah satu dari beberapa calon Yang akan dibahas cawapresnya di KIN. Prabowo yang akan dibahas di koalisi beliau. Dan bahkan diberitakan juga Gibran sudah atau sedang atau bahkan mau bertemu Ibu Mega. Dan udah Sudah bertemu menginfokan. Ibu Mega untuk meminta restu Ya, menjadi saya udah dipinang cawapres nih gitu kan, Mas Prabowo. Gibran udah ngomong itu. Tapi belum ya. kemungkinan. Atau Kan enggak. FYI kan. Nah, jadi kan kalau kita Tembusan-tembusan. membacanya itu Mas To ini mungkin dalam upaya menjaga supaya Pak Jokowi tetap ada di ada kapal di PDI. PDIP dan pendukung Ganjar kan kira-kira gitu kan. Kalau Opung gimana membacanya ini? Yang menjadi soal apa sekarang? Enggak sekarang jadi bahwa kepastian Jokowi menjadi ketua PDIP itu jadi penting dalam hal dalam pemenangan pemilu. fokus dalam rangka untuk lebih fokus pada Pilpres. Iya. Kalau enggak PDI jadi lebih fokus pada Jokowi ya gitu Iya. loh. Iya, dan banyak juga pengamat yang Udah mengatakan terjawab. apa? Ya, itu omongan dia. Nah, gimana Lebih fokus sudah terjawab. Enggak, karena kan banyak yang bilang bahwa sekarang nih kayaknya nih jelang ada perang Baratayuda. Merah Yuda. Merah Yuda. Ada The Clash of Titans. Iya. Tondo-tondonya semakin jelas. Itu karang-karangannya Kudori itu. Ah. Ada yang ngaco. Iya. Dia banyak ngaco loh. Ngomong keterangan omongan dia. Mr. Q, Mr. Apa Q. misalnya? Apa misalnya? Yang paling Jangan ngaco- Kudori, Mr. Yang Q. paling ngaco tuh pidatonya Jokowi di Rakernas. Iya. Ditafsirkan dia mengangkat Menteri Pertanian. Pertanian. Gendeng nggak? Dia coba didengar baik-baik itu. Ya gimana, Pum? Didengar baik-baik, rekaman itu ada. Didengar baik-baik apa rekaman itu. Ya kan? Saya bisik-bisik dengan calon presiden. Enggak ada. Coba gue cek ya. Ada Iya, calon ada, presiden. ada. Aku cek ya, bohong. Bukan disesatkanlah dia kita sama Kudori. Calon pertanian Mr. Q. menteri. Coba itu. Jadi Mr. Q ini nyalonin siapa menurut Opung? Hah? Dia mendukung siapa, Ya, Mr. nggak Q? jelas juga. Nggak jelas juga. Apa Opung? Opung telepon siapa? Bukan telepon. Cek ya. Biar cek itu. Coba cek deh. Nih, aku cek nih. Nah, kita lanjut aja dulu, Bung. Nih si Budi mencari quotes. Oh, ini nih. Oh iya sih. Dan lebih setuju lagi apa yang disampaikan calon presiden Pak Ganjar. Tadi saya bisik-bisik ke beliau, Pak, nanti habis dilantik, besoknya langsung masuk ke kedaulatan pangan. Nggak usah lama-lama, rencananya disiapkan sekarang. Begitu dilantik besok, begitu dilantik besok langsung masuk kerja kedaulatan pangan. Nah, disesatkan Kudori lah itu. Dilantik. Jadi Menteri Pertanian. Karena Mr. Q mungkin baca gini, Pak, nanti habis dilantik besoknya langsung masuk kedaulatan pangan. Sebelumnya kalimat apa? Dan lebih Calon setuju- presiden. Dan lebih setuju lagi apa yang disampaikan Tapi kan calon sekarang presiden. kan calon presiden pun Presiden. bisa dilantik jadi Menteri Pertahanan, Bung. Iya ini dulu. Calon presiden pun misalnya Pak Prabowo dilantik jadi Menteri Pertahanan. Harusnya kan Pak Jokowi lebih bold gitu kan. Pak Ganjar sebagai calon presiden kita, calon presiden pilihan kita, ketika Bapak dilantik menjadi presiden, hari pertama Bapak sebagai Iya, presiden, iya. Bapak fokus di kabinetnya bicara kedaulatan pangan. Nah, itu kan lebih clear. Ya enggak juga lah, bagaimana clear. Orang sudah lebih dulu Megawati, dia juga tidak mau mendahului Megawati, dia juga tata keramanya enggak ini, gitu loh.
Jadi Opung tuh hakul yakin Pak Jokowi itu mendukung penuh Ganjar. Bukan saja mendukung penuh, bertanggung jawab. Iya. Kalau ternyata tidak, apa artinya? Dialah yang mempertanggungjawabkan dirinya ke sejarah. Bahwa dia berkhianat, bahwa dia tidak mempunyai moral yang ini dipertanggungjawabkan. Tapi kalau Pak Jokowi memberi angin sedikit ke Pak Prabowo pun itu bagian dari Sudah pengkhianatan. cukup banyak angin, nanti masuk angin lagi. Udah kebanyakan. Kasihan Prabowo juga. Masuk angin. Influenza dia. Udah kebanyakan. Kerok-kerok ya. Kayak kemarin tuh misalnya ya, di Pak Jokowi weekend kemarin hadir di 2 acara relawan Jokowi. Salah satunya bahkan setelah Pak Jokowi hadir, mereka datang ke rumah Pak Prabowo menyatakan dukungannya, bahkan Gibran mengajukan Mas Gibran menjadi calon wakil presiden. Boleh-boleh aja lah variasi. PSI Jawa Timur juga udah tadi kasih sinyal-sinyal kami Dengar kemungkinan dulu, boleh-boleh aja variasi-variasi seperti itu. Tetapi kan kita mau lihat yang wajar, yang normal, gitu loh. Jokowi mempunyai tanggung jawab. Dia arsitek, dia termasuk bersama Mega yang merancang Ganjar. Terus di tengah jalan dia mau tinggalin. Terus di akhirnya dia mau khianati. Ya enggak lah. Gitu loh. Jadi tidak ada satu pun terpikir saya 1 milimeter pun dia untuk ke Prabowo atau untuk ke lain di luar Ganjar. Gak ada. Walaupun misalnya nanti Prabowo cawapresnya itu Gibran. Apanya? Nggak kejadian itu. Aduh, pegang omongan gua ini. Itu mimpi-mimpi itu, ilusi. Kalau kejadian gimana, Opung? Apa? Opung berani taruhan? Berani saya taruhan. Apa? Terserah mau taruhan apa. Ya. Bro, kalau aku gila kalau soal taruhan. Ayo, buat Anda pemirsa yang ingin taruhan sama Opung, coba Opung kasih tawaran, mau taruhan ke pemirsa. Taruhan Rolex itu kasih. Dengar dulu. Rolex kecil lah, Rolex. Yang kecil aja dulu. Kecil aja. Rolex kekecilan ya. Ini dengar dulu. Ini akal sehat. Iya. Saya tahu moral, etika, dan budi pekerti dari Jokowi itu tinggi, sempurna. Saya berpegangan ke situ. 2 tahun yang lalu saya berunding dengan dia, saya berdiskusi dengan dia, saya komplotan dengan dia, bahkan juga terlibat Rudi yang bekas wali kota. Itu die hard juga itu. Ya. Sebagai penghubung mengingat-ingatkan Jokowi dan kemudian juga kontak ke Ganjar. Bukannya kok agak korslet Pak Rudi ini sama Pak Jokowi? Mana? Pak Jokowi sama Pak Rudi. Itu ini- variasi-variasi. Enggak, Rudi variasi-variasi. Cuma yang mau saya kasih tahu, sampai sekarang saya masih percaya budi pekertinya, saya karakternya. Maka itu dia berkewajiban untuk seluruh, apalagi PDI Perjuangan, untuk seluruh rakyat Indonesia yang mencintai Megawati, yang mencintai partai ini, ada tanggung jawab dari Jokowi. Dia harus memenangkan. Dan dia menanggung tanggung jawab yang tinggi. Institusi pertama, person pertama, garda terdepan memenangkan Ganjar, Jokowi. Gitu loh. Jadi Opung ini tidak melihat PSI itu sebagai sebetulnya kepanjangan tangan dari Pak Jokowi. Itu variasi-variasi apalah itu. Itu juga masih baru mulai pemain-pemain pemula gitu loh. Iya kan. Bukan pemain pemula, udah anak presiden Opung ketuanya sekarang. Apa ya? PSI. Terus bapak yang nggak presiden apa? Sudah nggak presiden bapaknya gimana? Ya enggak lah, nggak tergantung ke situ lah. Kalau bapaknya nggak jadi presiden, kan kakaknya jadi wapres. Apa? Apanya? Kakaknya. Ya masa ketergantungan ketua partai tergantung ke kaitkan ke situ. Kayak nenek moyang ke apa? Ya enggak lah. Lah, nggak apa-apa dong kalau bapak kita presiden. Jadi kembali lagi ya sekarang. Opung anggota DPR, anak Opung juga anggota DPR kan. Sampai sekarang Bu Mega kan PDI masih Bung Karno kan ininya sosoknya. Iya, jadi Aku tidak pun kalau jadi anak Opung jadi anggota DPR aku mungkin kan. Aku jadi mimpiku jadi ketua komisi 3 kalau dia anak berjuang Opung. sendiri. Dia berjuang sendiri. Kamu mau Gibran juga berjuang sendiri Apa di ya? Opung. Gibran. Iya, tapi dia di bawah bayang-bayang Jokowi, apapun ceritanya. Putra nggak ada di bawah bayang-bayangku. Oh iya. Opung nggak tahu aja. Dia Metro. Yang punya Nasdem. Iya. Iya kan? Aku Forum Keadilan sama Karni. Ya beda. Itu kan di jurnalistik.
di politik. Kan Pak Kebetulan sama-sama satu partai. Opung kan co-founder di partai Iya. ini kan. Nanti ininya Opung pendiri PD Perjuangan ya. Ini ya CG-nya Jadi ya. kembali lagi tidak ada kerisauan, janganlah dikembang-kembangkan, ada kekhawatiran di masyarakat bahwa kemudian sepertinya Jokowi ini tidak mendukung penuh Ganjar. Tapi masalahnya kan gini, PDIP kan punya kesepakatan kalau kadernya, keluarganya harus PDIP juga. Apanya? Kalau ya kan ada yang pernah dipecat. Kalau belum kalau belum berumah tangga, belum berdiri sendiri. Oh. Ada itu. Ada itunya. Ada, iya. Jadi kalau udah berumah tangga boleh pindah Loh, partai. Banyak teman-temanku di PD Perjuangan, adiknya di Gerindra, saudaranya di Golkar, berarti kayak kandung ini, abang kandung, adik kandung Bang ada. Jadi Putra boleh pindah partai. Apanya? Putra boleh pindah partai. Bisa aja pindah partai. Pindah ke Demokrat gitu Nasdem. Iya. Kembali ke Surya gitu misalnya. Loh, dia ditawari Surya Paloh jadi Nasdem, dia nggak mau. Iya. Tapi boleh Bang Putra. Apanya? Kalau Bang Putra pindah Nasdem gitu secara kepartaian boleh, Opung. Kalau pilihan dia, ya namanya udah keluar ya keluar. Apalagi mau dianalisa. Enggak, Tapi maksudnya kalau dia keluar, Bang Opung- Panda nggak dikeluarin Iya. dari PDIP kan? Opungnya dapat sanksi nggak karena Murad Ismail, Gubernur Maluku, kader PD Perjuangan, istrinya masuk partai apa ya, Ria? Iya, tapi dia berfungsi, kan kita kan udah pensiun. Apa yang mau diapain lagi? Opung pendiri gimana lo? Ada di Nggak bisa pensiun dong kalau prasasti, pendiri. Iya. Di BPKB Opung. Ya Opung di BPKB Ikut loh, Bung. tekan Opung kan. Iya. Jadi Ini nggak BPKB nggak bisa disekolahin loh kalau Opung nggak setuju ya nggak? Iya. jadi balik dulu tadi, jangan nyasar kemana-mana dulu. Yang konsentrasi tadi secara kepartaian adalah tanggung jawab Jokowi dan Megawati memenangkan, dan itu menjadi perintah kepada seluruhnya, dan itu menjadi tegak lurus, gitu loh. Jadi semua konsentrasi memenangkan Ganjar. Nah, siapa nanti wakil presidennya, kita serahkan keputusan yang diambil Megawati dan Jokowi, dan juga melibatkan Ganjar, siapa wapresnya, gitu loh. Tapi kan di PDIP sendiri kalau lihat poll kan nggak mungkin ada yang menang di ronde pertama. Pasti ada 2 ronde nih pilpres ini. Kalau di PDIP sendiri juga menerima nggak bahwa kemungkinan bahwa ini 2 ronde tidak Iya, satu? iya dong, kemungkinan itu harus diperhitungkan dong. Kita nggak boleh naif dong. Iya kan? Kemungkinan yang itu harus diperhitungkan. Tapi ide supaya ini 1 ronde aja dengan Prabowo gabung dengan PDIP dengan Ganjar ini ditolak oleh PDIP. Dengar dulu, kalau lihat yang Tadi kita jalan juga kaki di sawah bertiga ke Bumen, ya kan 3 bulan yang lalu tuh, saya diceritakan apa yang terjadi dalam peristiwa jalan kaki itu. Ya. Jokowi jalan di depan, Ganjar sama Prabowo di belakang. Jokowi mengatakan kalian silakan berdua memutuskan apa kesepakatan kalian. Datang Prabowo, dialah yang menjadi capres karena dia lebih senior. Ganjar mengatakan nggak bisa, saya dicalonkan oleh partai pemenang. Padahal Nah, waktu itu Mas Ganjar belum dicalonkan oleh oh sudah, PDI, kan? sudah. Yang di sawah belum, Bung. April itu dia dicalonkan April. Peristiwa ini Juni, peristiwa yang Berarti udah. Yang kedua. Masih fresh from the oven. Iya, udah. Nah, kemudian Jokowi berbalik. Itulah keputusan kalian berdua ya. Gitu ya. Jadi final sudah possibility itu. Nah, ini tadi pagi kita diskusi sama Mr. Q Kodari. Ini punya analisa yang lebih kemungkinan yang lebih agak ini juga maju juga. Pak Jokowi ini kan dianggap sebagai seorang politisi, dia udah punya hitungannya tuh. Kalau kita masih aljabar, Pak Jokowi itu udah kalkulus lah ibaratnya, udah terlalu advance, kita di luar bayangan kita. Nah, mungkin nggak Opung, Kodari tadi Mr. Q punya analisa, mungkin aja kalau di saat-saat tertentu yang nggak kita bayangkan, Mas Ganjar akan berpasangan dengan Mas Gibran melawan Prabowo yang berpasangan dengan Anies. Seberapa punya kesempatan tuh dan peluang dan masuk akal itu pendapat itu, Pung? Wah, nggak nyampe IQ ku ke situ. Hah? Nggak nyampe. Ngitung-ngitung itu nggak nyampe.
Udah nggak nyampe aja. Udah. Nggak mungkin ya, Bung. Karena udah di atas angan-angan itu. Jadi menurut Opung ini 3 capres lah ya. Iya, akan itu bertanding iya. ya. Itu ya. Iya. Mungkin 2 putaran lah ya kan. Tapi kalau Pak Jokowi tadi kembali ke Ari membagi sedikit energinya, anginnya kepada Pak Prabowo misalnya. Udah kebanyakan kata Opung, masuk angin. Iya, kita nggak apa-apa kebanyakan. juga kan. Tapi kalau Nggak apa-apa juga kan. Tapi kalau pernyataannya Ganjar sendiri kan dia bilang dia tidak menutup peluang itu kan. Bahwa dia jadi cawapres itu dia tidak menutup peluang itu, dalam politik semua hal bisa terjadi katanya. Abis Rakernas PDI Perjuangan Pak Jarod udah kasih statement, Pak Sekjen juga bahwa nggak mungkin Mas Ganjar bergabung bersama Pak Prabowo. Itu udah. Ya sudah, apalagi mau dibahas Kudori, ya kan? Udah. Kalau misalnya PSI nanti ujungnya dukung Prabowo, apakah itu nggak menjadi, kalau misalnya Mas Gibran nggak jadi nih, tapi PSI Ketua Umum Kaisang Putra Presiden appearance-nya mendukung Pak Prabowo atau mengantarkan Pak Prabowo mendaftar di KPU. Jadi gini ya, Gimana tidak sesignifikan itulah. Jauh lebih signifikan apa yang dilakukan Jokowi kemarin dengan relawan-relawannya, ya kan? Nah kalau dia bicara lugas nanti terhadap relawan-relawannya, bahwa dia mempunyai satu kewajiban tanggung jawab untuk memenangkan Ganjar sebagai presiden. Kalau betul-betul relawan yang benar, bukan yang alfontorir, akan ngikut ke Jokowi. Tapi kalau memakai relawan itu menjadi objek daripada apanya, itu alfontorir begitu lain. Jadi di situ kekuatan Jokowi, tegak lurus katanya. Nah, Jokowi kalau jujur Jokowi dan tidak berkhianat Jokowi, tidak ingkar daripada apa dia, menangkan Ganjar. Ya. Jadi calon presiden. Iya itu. Tapi Opung sebagai penasihat politiknya Jokowi apa pernah berupaya membuat supaya Bu Mega sama Jokowi ini kompak ya, lagi? memang kompak mereka. Ntar dulu, aku bukan penasehat, terlalu tinggi lah itu. terlalu penasehat, kapan jadi penasehat kita? Udah pintar dia. Bahwa di awal-awal kita kasih banyak masukan dia, betul. Mau pemasukan, bukan penasehat. Memberikan masukan. Kalau kita menikmati dari dia, sampai sekarang kurasa nggak ada. Mau jadi komisaris kayak atau mau jadi proyek BUMN kayak. Kalau nasihat apa yang diberikan? Penasehat memberikan nasihat. Kalau orang yang memberikan masukan, pemasukan. Iya. Gitu. Nasihat, penasehat, Opung. Kalau masukan, jadi gini pemasukan. Gini, aku masih ingat aku kasih tahu ke dia, Mas, ada 3 bahaya kekuasaan. Terkejut badan, dendam kekuasaan, dendam kemiskinan. Gitu loh. Apalah itu? Dia catat ini pakai blok note. Yang ngomongin ini semua dia catat di Taman Surapati itu. Paperline lagi Iya, itu, block note-nya kan. Iya, dia catat. Pulpennya pilot kan. Aku bilang dendam kekuasaan, tidak pernah berkuasa. Dia nikmati kekuasaan. Notnya kayak gini nih. Iya. Wih, istana kepresidenan Bogor deh, Bung. Gua aja nggak punya. Hijau nih. Malah gue yang dituduh nih lubies aset istana kemana-mana nih. Iya. Terus itu kemudian dendam kemiskinan. Dendam kemiskinan Haji Mumpung. Kapan? Ini juga kita mesti berani juga menyoroti, mencegah jangan sampai ada mengkomersialkan kekuasaan dia. Gitu loh. Artinya bagaimana kemudian ada sekelompok taipan udah mulai mendekat, merapat ke dia dan sebagainya. Terkejut badan. Dendam kekuasaan, dendam kemiskinan. Kekuasaan tuh dendam kekuasaan gimana? Dendam kekuasaan, ya dia salah gunakan kekuasaan itu dan dia menganggap dirinya sudah paling berkuasa. Tidak lagi menerima kritik, tidak menerima masukan, tidak menerima ininya. Sama itu sederhananya saya bilang, buka pintu mobil pun nggak bisa dia. Mesti ajudan yang buka pintu. Gitulah karikaturalnya. Gitu. Baru ajudan yang tutup pintu. Ya kan? Karena apa? Terkejut badannya udah jadi menteri. Ada bahkan orang-orang yang dekat dengan presiden ini nggak ada jabatannya, nggak ada fungsinya, bisa mereka dikawal oleh polisi lalu lintas. Misalnya. Bukan ada yang aku bilang nih, ada yang gitu. Banyak lah itu. Ya, dikawal-kawal. Padahal jabatannya tak ada. Tapi yang ada karena dia dekat dengan Jokowi. Nah ini Jokowi kita mesti kasih ingat.
jangan dimanipulasi kekuasaan dan kapan dia itu. Maka dalam dendam kekuasaan itu kita kasih tahu, dendam kemiskinan itu kita kasih tahu. Kemudian terkejut badannya terkejut. Itu juga yang aku cerita sama si Gibran waktu jalan kaki pagi, lama kami ngobrol makan gitu. Aku kasih tahu sama bapakmu 3 ini, saya bilang, kau tanya ke bapakmu, kau juga hati-hati, jangan sampai kau terjangkit. Terus gimana itu Pak? Anak kau baca buku aku bilang kepada dia. Kasih buku dia. Di situ saya kasih buku dia. Gitu. Jangan kau ikut-ikut dendam kekuasaan, jangan kau dendam kemiskinan, jangan ini. Apalagi sangat rawan mereka itu pernah hidup di bantar sungai. Nah, ini dalam kemiskinan gitu loh. Dan dihina kan? Iya, dan itu kalau tidak salah-salah mengapakan itu bisa Dendam kemiskinan. Jangan lagi aku miskin. Tobatlah aku jadi miskin. Jangan lagi aku miskin. Rauplah apa yang bisa diraup. Apalah yang boleh. Itu yang aku warning gitu loh. Dan menurut Om Bung, Pak Jokowi mengikuti ini warning ini. Dan keluarganya. Aku bukan soal mengikuti, gak mengikuti. Bukan. Pokoknya Kan itu kan berapa tahun lalu. Aku bukan penasihat politik. Aku kasih tahu jangan begini. Enggak, maksud aku kan Opung sangat menguasai ini apa itu dendam kuasa, dendam politik. Nah, menurut Opung, Pak Jokowi dan Gibran ini ada indikasi itu nggak sekarang? Indikasi apa? Dendam Terkejut politik, terkejut badan, dendam kekuasaan. ada lah dikit-dikit, terkejut badan ada lah. Ada. Mas siapa yang terkejut badan dari ini? Pak Jokowi kah atau dalam struktur kekerabatan Ya, ini siapa yang terjun ya. badannya? Ya Gibran lah sama maka Gibran dipanggil DPP kan, jangan terkejut badan kau gitu loh. Oh, dipanggil Oh iya, DPP dipanggil DPP, jangan terkejut badan kau gitu loh. Tapi pertanyaannya begini, Opung. Ketika saya menjadikan contoh diri saya aja gitu. Dulu waktu hidup susah dulu, Opung, ya kan? Dulu belum punya uang, masih minta ke orang tua, jumlahnya sangat terbatas sekali. Beli kendaraan nggak mampu, saya jalan kaki kemana-mana, bahkan sampai zaman kuliah pun saya masih jalan kaki di Margonda daripada bayar angkot. Dari kosan saya di Kober itu saya jalan kaki ke Margo City itu sekitar 3 kilo tuh dulu daripada bayar angkot dulu kan. Ramping dong waktu itu ya. Oh, ramping dulu, lumayan. Tapi dekil kan. Nah, sekarang agak gemuk tapi agak kinclong gitu. Pilihan itu pilihan. Nah, Sombong kan. tapi ya Kan berkawan sama Opung kan. Miskin Rolex, bos. pakai Iya. Rolex, Rolex itu jelek banget ya. Nah, ada yang mau taruhan Rolex lah minimal, itu pun kecil buat Opung. Gibran maju atau enggak? Gitu. Nah, tapi ketika ada uang sedikit, mulailah bisa beli PlayStation, beli mobil agak layak gitu kan. Beli mobil. Iya. Ya kan? Artinya Ada rasa marah pada kemiskinan dulu. Sekarang gua nggak mau nahan lagi. Dulu gua udah direndahin, dulu gua udah dihina, dan dulu gua udah sulit hidup gua. dulu masuk ke warung Padang, warung masakan Padang, lauknya cuma 1. Utang lagi nih kawan. Iya, katanya. sekarang kalau bisa lauk 4 Iya, 4. gitu bisa tuh. Gua copot lauk lu semuanya. Udah kayak gitu. Mental. Iya, belagu. Nasi lebih banyak daripada lauk kan. Lauk lebih banyak Kalau daripada dulu nasi. nasi Nasi aja kuah semua. Ah. Nah, ketika ada uang sedikit gitu, saya ingin membalas itu masa-masa itu. Itu kan alamiah. Nah, maksudnya Pak Jokowi dalam konteks hari ini bukan nggak mungkin. Dulu waktu mau jadi gubernur, wali kota, saya harus cium-cium tangan sama Bu Mega. Ketika mau jadi gubernur, saya harus cium-cium tangan jadi Bu Mega. Ketika ingin jadi presiden, saya harus cium-cium tangan. Saya pun udah jadi presiden, ternyata ya masih dikata-katain kalau nggak ada PDI Perjuangan ini. Sedih loh Pak Jokowi ini. Anaknya dipanggil ke DPP, bahkan ketika dia masih berkuasa. Apakah menurut Opung tidak ada rasa di Pak Jokowi untuk menuntaskan ini? Rindu ini harus kubayar tuntas kan? Sementara dalam pertemuan kita beberapa bulan yang lalu ada BHM juga, Opung menjelaskan
bagaimana Pak Jokowi memperlakukan Gatot Nurmantio. Bagaimana Pak Jokowi memperlakukan siapa lagi waktu itu dia? Ya, Sandiaga Uno. ya. Rizal Ramli. Rijal Ramli. Kan udah kita bahas sih ayam Afrika pan. Ada dendam-dendam yang ternyata ku hitung kau nanti, Nah, kulihat kau nanti. Dan satu lagi nih, Pak Jokowi kan waktu itu pengusaha levelan Solo ya. Ya. Ya walaupun cakupan bisnisnya internasional Opung ya. Nah, ketika dia jadi presiden, elit-elit hipmi ini dijadikan menteri-menterinya semuanya kan? Iya, iya. Iya kan? Pak Lutfi, Pak Sandi, Pak Bahlil, siapa lagi? Ri? Iya. Pak Rosan. Ya, siapa yang the real star? Lu apa gua? Kan gitu. Sama kayak tadi Opung cerita. Gimana Pak Harto memilih Sri Sultan Hamengkubuwono, Raja Jogja sebagai wakil presidennya untuk Jawa. hanya Raja Jawa, Raja Jogja, ya. Cakupannya Jogja. Iya. Untuk jadi wakil presidennya. Untuk kan selain tadi fungsi administratif karena memang Pak Sultan jago, dia yang menunjukkan Jadi I am the real king. Jadi gini deh, biar terjawab semuanya. Tuh, aku mau putar satu video Bahwa Ini. apa itu? Pak Jokowi itu udah kono loh, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga, aduh kasihan dah. Itu kan? Iya. Jadi Orang yang mengenal Mega itulah cara melihat keakrabannya. Itu aku kenal dia puluhan tahun sebelum kawin dengan Taufik. Manggilnya juga Adis. Iya, dia kalau apa gitu orang yang nggak mengenal dipikir vulgar, dipikir enggak. Sama itu Mega juga pernah bilang sama istriku, kok mau kau sama Panda ini, preman ini gitu kan. Lu bener. Itu tanda keakraban Lu gitu. keakraban. Iya, Aku bilang, Mbak, kenapa ngomong gitu sama istriku? Gue bilang kan, memang kau apa kok gitu. Itu apa dia sama dengan ini ya. Banyak didengung-dengungkan, diceritakan bahwa Jokowi dibantu oleh Prabowo, kemudian pemilihan gubernur oleh Prabowo, dibiayai oleh Prabowo. Oke, semua itu betul. Dengan diorangkannya sekarang Prabowo jadi menterinya dan mendapat fasilitas kehormatan yang begitu, kesempatan yang begitu tinggi, apalah itu yang dibikin oleh Prabowo itu dibandingkan yang dinikmati Prabowo sekarang. Gitu loh. Itu kita mau melihat. Nah, itu yang saya bilang tadi sama dia, bagaimana tidak ada dendam kekuasaan. Bagaimana memanage kekuasaan itu. Demikian juga kemiskinan. Ya kan? Dan dia tunjukkan dalam hidupnya Jokowi tidak ada kemudian dia gemah ripah, kemudian menunjukkan kemewahan ininya dan sebagainya. Enggak ada gitu loh. enggak, kalau Pak Jokowi persoalannya bukan kemewahan sih. Dia sudah sangat teruji dengan itu kelihatan. Iya betul. Tapi pertanyaanku gini, Bung. Ini ibarat kita lompat galah gitu. Lompat galah. Iya. Galah pertama itu untuk ke DKI dipakai Bu Mega. Ya kan? Ke Solo Bu Mega. Ke DKI lompat galah lagi lebih tinggi. Masih Bu Mega. Bu Mega. Ke presiden? Presiden galahnya Bu Mega lagi. Bu Mega mau Opung dikit. Iya, maupun ada saham dikit lah situ. Ya kan? Minoritas. Sampai situ kan. Udah nyampe di atas ini Opung. Kok gua mau meloncat lebih tinggi lagi? Gua udah nggak bisa pakai Bu Mega karena lewat Bu Mega gua harus ya digituin gitu. Ngapain maksudnya kalau loncat lebih tinggi lagi, maksudnya apa lagi? Dia udah tinggi. Iya makanya apalagi Mau kalau apa lagi? apalagi udah tinggi. Iya, untuk apa dan kalau lompat kemana lagi dia? Iya, Jokowinya. sebagai presiden yang legasinya terjaga, sebagai presiden yang menjadi institusi Sudah terpatri, sudah yang terjaga. gagasannya jadi Jokowisme kalau kata teman-teman PSI gitu ya. Seperti halnya Soekarnoisme. Itu kan loncatan yang lebih tinggi lagi sebenarnya. Iya, itu kan fondasi-fondasi yang sudah diletakkan. Oh, itu kan capaian-capaian yang sudah terpatri. Apalagi gitu loh. Apalagi yang mau didikan Bahkan anaknya Gibran juga pakai galah Ibu Mega lagi ya. Iya. Galah Ibu Mega lagi. Ya, tapi kan ini Akhirnya ada inilah Kaisang yang nggak mau pakai galah Ibu Mega dan kemungkinan nanti di 2000 kalau apabila Gibran maju bersama Prabowo, artinya galah ini udah nggak bisa dipakai lagi gitu loh. Mengingat kalau kita berkaca pada Singapura, ketika Lee Kuan Yew memimpin, dia
memilih Gocok Tong untuk Iya. menjadi masa penunda sebelum Iya. Lee Hsien Loong. Iya, mempersiapkan anaknya untuk jadi ini. Kasih vakum 5 tahun dulu. Iya. Mungkinkah Pak Prabowo jadi Gocok Tongnya Mas Bu Gibran? Mega. Mas Gibran, Pak Jokowi. Ya nggak ada hubungannya dong. Ya Prabowo, Mega, mana ada hubungannya? Nggak ada. Enggak, kalau Hubungannya gini, dengan Jokowi. Ya Jokowi. gini loh, Opung. Ini udah 2 kali jadi presiden. Secara pemerintahan kan pasti ada ego juga orang kayak Pak Jokowi kan. Gue udah menang 2 kali gitu. Pak SBY aja mau jadi Sekjen PBB. Iya. ya. Nah, ketika diperlakukan dengan akrab kayak begitu gitu ya, yang Opung bilang akrab tadi, mungkin Pak Jokowinya nggak tersinggung. Tapi orang-orang sekitarnya kan belum tentu mentalitasnya Ya, bisa sama aja. kuat Jadi gini dengan Pak Jokowi. terpaksa gitu. aku buka rahasia sama kau. Di awal pemerintahan Jokowi, di awal itu saya bukan saja di Bogor, di mana itu berjam-jam, berhari-hari cerita ke dia. Siapa mengapa Megawati? Plus minusnya Megawati. Aku udah cerita ke dia. Jadi dia ngomong yang dikatakan ini tadi tersinggung dia nggak laku. Berarti betul yang dibilang Panda. Gitu loh. Saya udah ceritakan bagaimana Megawati dengan Guntur, bagaimana Megawati dengan Rahma, bagaimana Megawati sepak terjangnya, bagaimana kelakuan-kelakuan dia kalau lagi gak suka sama orang, bagaimana dia cepatnya bisa pekong, pecah kongsi, kurang apa kerapnya sama Rini, gitu, putus. Kayak saya sama Budi nih. Karena apa kurang sama istrinya Sopan Sopian Widiawati, putus. Sama Kurang apa Lince dia- juga. Iya. Lince kan tahu kan Pati Asina. Iya. Lins. Jadi itu semua saya udah ceritakan ke dia. Plus minus detail yang sangat pribadi saya udah ceritakan ke Jokowi. Siapa itu Megawati? Jadi kalau kemudian ada sekarang cerita tersinggung karena dibilang kalau nggak karena PDI kau apa ya? Ya itu gayanya kekerapan. Sama itu kalau aku lagi keluar dari kebagusan dari rumahnya waktu dulu sama Taufik segala macam. Dia, Pan, kau lihat aku udah cantik ya? Cantik nggak? Ya, kita mau naik mobil nih, mau pergi ke satu pesta gitu loh. Ya itu style dia, gitu loh. Jadi gimana ya? Apalagi yang bisa mengatakan Mega datang ke rumahku, dia bilang sama istriku, Ria, aku pinjam dulu Panda ya, katanya. Datang istriku, ambil aja, kata istriku. Jadi udah di mobil Mega, aku tanya, kenapa kau terus gak tanya pendapatku? Alah, kau juga senang lah, katanya gitu. Itu style gaya apa dia, nggak mikirkan perasaanku, nggak mengapakan ini. Aku bisa tersinggung, gitu loh. Aku bisa ini, emangnya gua barang apa? Pakai pinjam, gitu loh. Sama istriku, pinjam Panda ya. Itu kan konteks keakraban. Loh itu gaya dia, style dia, gitu loh. Jadi aku nggak ada khawatir kemudian terpengaruh. Oh Mega, Jokowi tersinggung karena ini kemudian dikatakannya, kau kan karena PD Perjuangan bisa jadi. Ya itulah gayanya Mega. Dia sering mengklaim, aku juga ada darah ini loh. Gitu bukan Tapi Mega kan mungkin itu loh, waktu ada upaya-upaya perpanjangan 3 periode maupun perpanjangan jabatan yang tegas dan iya membuat dong. itu gagal kan Ibu Mega. Karena tahu terus terang aja yang mendorong untuk 3 kali itu adalah penjilat-penjilat yang dapat keuntungan dari kekuasaan Jokowi. Bukan Jokowi sendiri. Bukan Jokowi. Iya, adalah kaki-kaki busuk penjilat-penjilat yang selama ini menikmati gitu loh. Iya kan? Terus 3 periode. Kalau nggak tunda gitu loh. Jokowi kan dari awal udah mengatakan. Ya kan? Ini malah menjerumuskan ya, menampar saya, mengapa saya, gitu loh. Tegas dia. Iya. Tapi kalau tadi Opung bilang Pak Jokowi udah mengerti sekali Bu Mega, nggak akan mungkin dia tersinggung karena itu adalah tanda keakraban. Opung udah briefing tuh. Iya. Sebaliknya mungkin nggak? Sebaliknya apa? Ibu Meganya yang justru Tersinggung. tersinggung dengan
movementnya Pak Jokowi Enggak, membiarkan enggak. anaknya jadi ketua PSI, Enggak. memberikan Enggak, angin enggak. kepada Pak Prabowo, Aku- relawan-relawannya diberikan Aku angin. lihat ya, terus terang aja, antisipasinya Mega terhadap ini, antisipasinya Mega terhadap pertanyaan kau itu, kerawanan itu, maka itulah dibikin Pramono Anung mempunyai fungsi mengkomunikasikan apa yang terjadi di pemerintahan Jokowi ke Mega dan apa yang terjadi di partai kepada Jokowi. Berarti, tunggu Pung, aku potong. Berarti, mohon izin Pung, kalau ada masalah antara hubungan Bu Mega dan Pak Jokowi, artinya nih barang nggak maksimal dong kerjanya. Loh, digantung dia si Pramono. Digantung, dimahmilup kan gitu loh. Loh iya, karena dia dapat tugas itu. Iya. Mengantisipasi. Jadi kau bisa bayangkan ya, jauh-jauh hari, bukan cerita ke Gibran PSI sekarang, jauh-jauh hari. Begitu Pramono ditempatkan jadi sekretaris kabinet, tugas kau 2. Memaintain, menjaga hubungan, menjembatani dengan Mega, dengan Jokowi. Gitu loh. Kalau jembatan ini lebih dari jembatan fungsinya, udah bahaya ini kan. Ya salah orang ini 2. Ya salah orang ini 2 dong, user. Tapi kalau melihat kata Ompung tadi keakraban Mega dengan Bowo, apa ini berarti kalau Bowo jadi presiden, PDIP akan jadi koalisi, bukan oposisi? Ya keakraban pada batas-batas apa? Ini kan sudah soal bicara itu kan sudah bicara kekuasaan. Tapi gini Opung, dengan gerakan Pak Jokowi yang dipersepsikan benar atau salah sih urusan lain tuh. Opung yang mungkin bisa cek ke dalam karena kita juga nggak kenal sama Pak Jokowi gitu. Ya, keyakinan Opung sih Iya, tegak lurus. tegak lurus. Ya. Tapi ini Maksudnya Ari pura-pura nggak kenal ya? apa? Iya, karena udah 2 jam ngobrol Iya. sama presiden gimana? Iya, tapi kan nggak berkawan. Kalau Opung kan sama presiden Friend. Opung friend. Kalau kita kan Penasehat. cuma rakyat yang dipanggil oleh presiden dan menghadiri pertemuan. Nggak pernah kalau disuruh, Iya. coba kau tinggal dulu temanmu, Nggak kau ke ruang pernah. Jepara sama aku. Bukan Kita sebagai kasih foto warga dulu. negara yang Ah. baik kita penuhi undangan presiden kan begitu. Kalau saya sebatas itu, ya kan? Opung agak, Lu nggak pernah kalau suruh- Opung agak lain. Ruang Jepara nggak pernah. Nah, lu? Ah. kalau ruang Jepara dulu ketua, kan? Kata presiden. Lanjut substansi. Ya, jadi bisa nggak kita simpulkan kalau memang tadi pertama jembatannya yang bermasalah mungkin. Tapi itu Kalau dia persepsi. dibantah lagi bos. Ya. Kalau ini jembatan terlalu besar, usernya nih salah nih Iya. dua. Iya kan? Iya, betul. Dia lagi-lagi oktaf ke user Berarti kan. ada salah antara jembatannya dan yang pengguna jembatannya. Iya. Tonasenya keberatan. Iya, atau jembatannya udah menjalankan tugasnya dengan baik. Baik, Tapi tonase dari Iya, usernya makanya. ini, jembatan timbang ini kan. Iya, tonase keberatan kan. Astaga. Iya. Ya karena cuacanya pun, cuaca belakangan. Nggak, ini persepsi. Iya, cuaca Kita- persepsi nih. Ya, yang terjadi sebenarnya Opung oke, kita terima. Iya, Tegak tapi lurus sudah pasti punya benar pendapat gitu kan. juga tuh soal ini. Kita terima soal itu, Bung. Dan kami pun tercerahkan dari penjelasan Opung bahwa Pak Jokowi satu senti pun nggak bergeser dari Bu Mega kan gitu kan, tercerahkan kita. Tapi persepsinya di publik sekarang ada gerakan kanan kiri, misalnya billboard Pak Prabowo dan Pak Jokowi gitu misalnya. Relawan kemarin Pak Jokowi pulang langsung deklarasi Prabowo. Iya. Gawan langsung ke rumah. Sabtu besok ada Projo, Iya. ada Pak Jokowi juga katanya. Ya, ini kan persepsi yang tak bisa dihindarkan. Saya sih, Tapi persepsi itu sifatnya diluruskan. ya makanya kita Termasuk ini nih, Iya. lu lihat nih, headline majalah Tempo nanti BHM bisa kasih perspektif. dalam sekam Judulnya Jokowi majalah Tempo Mega. nih, Bara dalam sekam Jokowi Mega. Iya, Artinya ini kan persepsi. ini persepsi yang dibaca Persepsi, publik ya dan kan? pasti ini ada report, nggak mungkin nih jurnalis Kita- Tempo nih kita- Bukan itu pengetahuan yang dangkal, persepsinya begitu gitu. Iya. loh. Tempo loh. Iya, walaupun Tempo ya penjaminan. Ya enggak lah. Sama-sama jurnalis kita. Tapi dia itu terus terang dramatisasi itu. Untuk komersial biar laku jualan dibikinlah seperti meninggalkan meja makan. Iya. Jadi kau bisa bayangkan
termasuk seperti Hudori. Dia kayaknya dia sepertinya udah seminggu nginap di Tekumar, terus sudah seminggu dia nginap di Bogor. Ya. Nah, tapi Kemudian dikatakannya Nih. Mega resah. ini kan cara berpikir Opung tadi kan. Jadi Mega nggak resah. Enggak. Santai dia. Nih, sub headline-nya ya aku baca ya. Gibran Raka Buming Raka, pemicu hubungan Jokowi Megawati memanas. Sub headline 2, peran Jokowi di balik bergabungnya Kaisang Pangarep ke PSI. Bahkan ini diakui orang PSI ya, Ri, ya. Memanas bagaimana ngarang-ngarang kayak gitu-gitu loh. Enggak, Apa otentik yang alasan kemudian mengambil kesimpulan memanas? Ini- Mana indikasinya? Di mana? sebatas pergaulanku nih Opung, cuma Opung yang agak berbeda penjelasannya. Bukan. Kalau masih argumentasi yang hubungan lagi membara. Bara dalam sekam. Bara dalam sekam. Ya Allah, kalau 10% betul masih manggut-manggut lagu. Apa yang membara? Hubungan mereka sangat akrab. Kau lihat dia detail, refleks ya, ulangi dulu turun tangga itu mereka. Tangan Jokowi mau meraih tangan Mega yang menyambar. Tapi emang hebat. Lo tunggu dulu, Mega yang menyambar. Lihat dulu itu. Coba putar dulu bagaimana dramatiknya itu. Iya, saya ingat. Bukannya ini ukuran keakraban Dengar itu. dulu, dengar dulu, ini naluri. Lalu ya. Ini naluri, ini orisinil apa adanya, turun tangga. Iya. Iya kan? Jokowi kasih tangan biar bisa ngebantu Mega. Disabet Mega. Opung. Gini Opung, kalau saya sebagai pengamat dari luar melihat Mega tuh lagi akrab dengan siapa itu adalah kalau diundang makan bersama dan dibikinin nasi goreng oleh Ibu Mega. Iya. Jokowi terakhir di Lebih dari kapan terakhir? Lebih dari itu. Lebih dari itu. Cemburu kau kalau kau dengar. lebih dari itu, bukan main sayangnya Mega sama dia. Waduh, cemburu. Tapi terakhir dibikinin nasi goreng kapan? Apa ya? Bukan nasi goreng lagi, lebih dari nasi goreng. Nah, kita TBHM deh. Ini kan persepsi publik nih. Iya, iya. Headline majalah Tempo, Ya. laporannya agak panjang. Bukan persepsi publik, persepsinya Tempo. Yang Gitu mengafirmasi loh. orang-orang yang kami ajak ngobrol juga. Ya, tapi kan gini Opung, kalau aku lihat ya dari penjelasan Opung tadi itu memang tidak ada terjadi apa-apa ini. Iya. Nggak ada. Itu relawan deklarasi Prabowo setelah Pak Jokowi pergi itu apa maknanya? Relawannya Relawannya Pak Mendukung Jokowi. Prabowo. Pak Jokowi datang loh ke tempat relawan. terus? Setelah Pak Jokowi pulang, relawan itu deklarasi Prabowo. Iya. Iya. Ya itu mainan mereka. Iya. Nggak. Ya itu. Kan Pak Jokowi pasti akan dipersepsikan Pak Jokowi mendukung gerakan relawannya karena Pak Jokowi datang. Itu kan dengan sadar. Aku nggak usah capek-capek, nggak usah jauh-jauh menganalisa itu. Ya itulah playnya mereka, itulah mainan mereka. Oh boleh Iya kan? play begini. Oh iya ya. boleh dong. Nggak, apakah Bu Mega nggak tersinggung? Bu Mega Iya, itu enggak lah. Pak SBY kayak gitu-gitu aja udah marah. Tapi enggak. Oke. Enggak. Tapi hebat ya Pak Jokowi, harus diakui loh. Masih setelah terjadi anaknya jadi ketum PSI, isu Gibran mau jadi wapres, Iya. dan berbagai macam Kasih deklarasi. angin ke Pak Prabowo. Iya, manuver Kalau mau menawar. ikutin cerita-cerita seram, Iya. PSI itu dapat bantuan dari Cukong A, dari Cukong B, karena dicolek Jokowi. Begitu ceritanya. Hah? Jadi ada Cukong A, Taipan A, dikasih advice sama Jokowi, bantu itu PSI. Ngerti nggak? Artinya informasi-informasi seperti itu beredar. Benar nggak informasi itu? Ya? Benar nggak informasi Nggak itu? benar. Kalau mau dramatisasi kayak Tempo ini, masih banyak bahan. Iya, Gitu loh. poinku bukan itu sebenarnya, Bung. Poinku adalah sebagai seorang kader partai, kader utama malah kader Iya. terbaik partai PDI saat ini gitu, dengan posisi jabatan publik paling tinggi. Hebat banget Pak Jokowi ini. Iya, Iya. padahal kan Opung Dengan- PSI itu kan mengambil lahannya Iya. PDIP kan. Dengan segala apapun yang terjadi, datang ke acara PDI masih mukanya masih seperti tidak terjadi apa-apa. Bu Mega disambar. menggandeng tangan Bu Mega. Ini
hebat sekali nih Pak Iya Jokowi dong. ini. Ban hitam, QQ. Iya. Sampai orang percaya bahwa sepenuhnya Itu adalah play. Pak Jokowi mendukung Ganjar kan gitu Iya, kan, iya dengan apa yang ditampilkan kan. Iya dong. Setelah apa yang terjadi. Iya. Oh iya. Iya. Dan Opung percaya bahwa Mas Kaisang jadi ketua PSI itu tidak terlepas dari advice, dukungan Pak ataupun strateginya Pak Jokowi. Nggak percaya saya. Karena aku percaya dia Kaisang dewasa, bisa mengambil keputusan sendiri. Oke. Tidak dalam apa bayang-bayangnya Jokowi. Sama sekali. Nggak sama sekali ya. Oke. Artinya Meskipun saya PSI mengakui itu, Pung. itu biar mereka kuat merasa besar aja. Jadi- Dikait-kaitkan. Tapi kalau ternyata keyakinan Opung ini keliru gitu, ternyata Mana? Pak Jokowi dukung Ki- Prabowo gimana? Kita lihat aja perjalanan sejarah. Itu fatal buat dia. Malah petaka buat Jokowi. Bisa aja dia bebas lakukan itu. Iya dong. Dia khianati, dia punya ini. Dia punya tekad, dia punya niat. Dan niat itu dalam doa loh. Bukan tidak dalam doa itu. Iya, berarti memang dari awal Pak Jokowi bertanggung jawab atas pencalonan Ganjar ya. Iya dong. Sangat bertanggung jawab. Artinya memang Pak Jokowi dari awal menstrategikan gimana caranya Bu Mega terima Ganjar ini Iya, jadi calon persis. Kalau Itu. untuk cawapresnya apakah Pak Ganjar juga minta Saya tolong pikir Pak terakhir Mega? sudah diputuskan yang dua, tentu Itu dicarikan. Pak Jokowi terlibat di situ. Orang itu dua yang paling terlibat, Jokowi dan Mega. Itu saya tahu betul. Mereka sepakat Mahfud Iya. jadi ya. Iya. Oke. Jadi Lu masih ada nggak dia? ya, Ari udah tangkap kata kunci yang Iya, tadi. iya. Aku pengen nanya BHM. Emang justru malah. sakti emang Jokowi. Dari cerita Opung, bahkan politisi senior Opung aja bisa percaya kepada Pak Jokowi bahwa Tidak yang ada didukung oleh Pak Jokowi cuma Ganjar gitu. Cuma Ganjar ya? Iya. Iya. Oh. Hebat Pak Jokowi emang. Nah, Dit. Oh, BHM melihat ada persepsi dan cuaca yang berlainan nggak dengan Opung belakangan ini? Seperti mungkin juga yang ditangkap Iya. oleh teman-teman Tempo. Kalau kita ya, kita kan bukan orang dalam seperti Opung, Opung ya. Kalau dari luar, Aku kan orang dalam, pengamat aku. pengamat dalam lah, pengamat dalam. Iya, pengamat di dalam lapangan. Kalau kita pengamat luar, kalau kita melihatnya kan begini ya, Pak Jokowi apalagi dengan tangan kanan si Pak Luhut ini kan dalam meninggalkan legacy infrastruktur ini kan karena pengen cepet-cepet gerasa-gerusu itu kan bisa jadi masalah di kemudian hari, sehingga banyak orang mengatakan Pak Jokowi ini sudah punya problem seperti orang yang naik di atas harimau kan. Susah turun. Karena kalau salah-salah turun dimakan oleh harimau ini. Sehingga itulah sebabnya harus Jokowi naik di atas. ya harimau ini sekarang karena Harimau itu siapa? ya harimau itu masyarakat lah, masyarakat luas ini. Kalau ada perubahan rejim ya bisa jadi yang sekarang kita lihat sebagai hebatnya infrastruktur kereta cepat, jalan tol dan sebagainya ya, yang sekarang itu kan terjadi pada Bung Karno kan. Kalau kita lihat Monas, kita lihat Masjid Istiqlal, kita lihat Hotel Indonesia. Ketika ada pergantian rejim ke Soeharto kan itu dianggap proyek mercusuar. Malah dianggap sehingga menjadi alasan untuk ya dialami Mega lah, dialami Bung Karno, dialami semua yang ikut dalam rejim Bung Karno gitu loh. Nah ini kan juga kalau dari luar, apakah sejarah akan berulang? Bahwa kalau sekarang WUS yang dianggap wah hebat kereta Cina, nanti bisa dilihat rejim baru, loh ini kereta mahal amat, biaya subsidinya mahal amat, gunanya nggak bisa ya persepsi. Iya, iya. Kemudian diaudit, wah akhirnya berujung seperti yang lain-lain. Sehingga bagi semua yang terlibat di dalam rejim sekarang, semua merasa berada menumpang harimau ini. Yang artinya harus terus berada di atas harimau ini. Jangan sampai turun. Jangan sampai, atau kalau perlu pindah ke harimau yang baru. Nah kalau lihat harimau baru ini adalah Pak Prabowo. Oh, pindah harimau Ya kan? baru ini kayak gini ya. Jadi buat Galang rejim tadi. yang ingin bertahan di atas harimau, ya kalau lihat harimau baru ini rejim Pak Prabowo. Ganjar nggak bisa dianggap harimau baru ya?
Nah, ini yang jadi kalau lihat poll kan kan 3 putaran dan di putaran kedua sampai poll terakhir masih Jokowi yang menang. Prabowo yang menang. Jadi yang kemungkinan jadi harimau baru kan Pak Prabowo gitu. Berarti kayak gini ya, pindah harimau itu kayak gini ya, Pak? Iya. Tapi kan hebatnya. Iya. Tapi ini kan hebatnya Pak Jokowi menurut saya. Pindah sadel motor. Ini kan hebatnya Pak Jokowi kalau menurut saya. Ini nih yang saya ingat selalu cerita ini nih pasti temannya beliau juga yang punya Setiabudi Building siapa? Yan Darmadi. Oh, iya. Sama Atang Latif. Dia bilang dulu yang namanya Pak Yan Darmadi itu kalau ada orang-orang yang calon jadi harimau, dia buru-buru deketin supaya kalau dia jadi harimau temannya dia. Tapi sekarang katanya ada ilmu harimau sirkus. Kalau kita lihat Pak Jokowi itu sekarang yang dilakukan adalah kalau Pak Prabowo jadi harimau baru, harimau sirkusnya Pak Jokowi. Apa itu? Jadi tidak memakan dia bisa disuruh-suruh oleh Pak Jokowi. Lompat ya. Hands up. Dan kalau kita lihat sepertinya Pak Jokowi itu sekarang berhasil. Karena kalau kita dengar Pak Prabowo ngomong, pokoknya dia belajar dari Pak Jokowi. Pokoknya istimewa. Dia catat. Dia catat semua, pokoknya Pak Jokowi itu memang master lah. Tunggu dulu. Yang dia harus belajar ya kan. Jadi kalau dia Prabowo jadi harimau baru, nah ini pawangnya Pak Jokowi ini. Ya. Dan Pak Jokowi tidak hanya ingin menjadi pawang satu harimau. Anaknya PSI nanti jadi harimau dia pawangin juga. Mantu juga. Harimau. Jadi Pak Jokowi ini menurut saya menciptakan dirinya untuk menjadi satu-satunya cara supaya turun dari harimau ini aman menjadi pawang harimau. Dan The Greatest Showman itu lo tau gak lo? Iya, Greatest Showman. Kiti. Nanti sekarang berebut lah, sudah terbukti. Sekarang Guntur udah berebut kan? Ya. Wah, kalau dia jadi pawang harimau, Guntur siapa nih? Guntur, kakaknya Mega kan. Kalau dia punya ilmu pawang lebih baik dia jadi PDIP. Ketua kan. Udah Guntur udah ngomong. Daripada keleleran kita pula nanti dimakan. Sementara Gerindra udah bilang daripada dia jadi pawang harimau PDIP, mendingan jadi pawang harimau di Gerindra. Kata Pak Prabowo tunggu dulu. PSI partai kecil bilang, tunggu dulu. Itu harimau tua-tua. Lebih baik anaknya harimau masa di depan. harimau baru. Simba. Jadi melalui anaknya kita bisa menguasai pakar harimau. Iya, ini Simba ya. Orang dari Jokowi Mufasa kan. Jadi Simba Jokowi sang pawang ini siapapun harimaunya, pawangnya tetap saya. Jadi kalau dulu kan Pak SBY kan bilang apapun makanan, apapun apa namanya dulu. Kan dia ada di teh botol tuh. Apapun makanannya, teh botol minumannya. Apapun partainya, SBY presidennya. Nah, sekarang siapapun presidennya, Jokowi, Pak Jokowi pawangnya. Tapi ada lagi yang lebih paten daripada perpawangan ini WM. Yang tembak bius ini loh ya. Harimau bisa digendong-gendong kan kayak di Taman Safari kan. Kalau tembak jangan salah loh. Jangan salah. Kalau tembak bius tuh cuma bisa tembak terus dia tidur bisa main. Kalau pawang, lu loncat. Lu tidur. Fungsi lebih canggih. Nggak dibawa obat-obatan dan nggak perlu senjata. Kalau harimau mabuk ini kan ada yang orang foto sama macan kan. Iya. Bos itu kan bos. Tapi kalau udah sadar dimakan pula ini itu. Cerita harimau dia ini, jadi ingat saya cerita Mutar Lubis. ini cerita di kampung kami. Pendeta jalan dari kampung ke kampung menyebarkan agama, penginjilan. Itu di tengah hutan mau dimakan harimau. Amang Pandita. Dengar lu, mau diterkam harimau. Terus dia berhenti, dia lihat harimaunya tunduk. Sebenarnya ngambil posisi mau nerekam dia. Terus dia bilang, kenapa kau nggak terkam aku? Kan Pak Pendeta suruh berdoa dulu sebelum makan. Jadi harimaunya
Oh iya kan, iya kan. Pak pendeta kan mengajari sebelum makan berdoa Berdoa dulu. dulu. Dia lagi berdoa. Berdoa diterkam. Enggak, dia cerita harimau tadi, memoriku langsung cerita itu. Amang Pandita ini ya. Amang Pandita. Iya. Amang Pandita. Enggak pula terekam ini kan. Iya. Jadi kalau pindah harimau tuh kayak gini ya, Pak ya. Iya. Memang harus diakui, pawang itu tidak selalu sukses. Iya. kan? Iya, iya. Banyak juga. Oh, Siapa yang jangan, di patil ikan pari ini siapa namanya? Itu yang mati kan? Iya, yang meninggal kan. Lewat kan. Atau jangan-jangan Pak Jokowi merasa bahwa ya harimaunya ada harimau barunya adalah Pak Prabowo. Kenapa nggak ke Mas Ganjar? Karena Mas Ganjar punya Ibu Mega. Ada pawang. Udah ada pawangnya sendiri. Iya. Petugas partai kan? Iya. Jadi pawang lawan pawang gitu ya. Iya, jadi waduh, pas mau pindah sini, geser Bu, nggak bisa. Coba. Gak bisa apa dong? Baru lah pindah lah Jokowi ini ke Bowo kan. Sendirian dia kan. Iya, harimau baru. Oke. Itu. Oke. Penuh gitu. Jadi sebelum makan baca doa. Iya. Jadi mau taruhan Opung, mau taruhan Rolex. Rolex pemirsa, Mengenai taruhan Enggak tadi. Gibran. Gibran nggak jadi cawapres. penting kali lah itu dipertaruhkan. Tapi kan Opung bilang Nggak usah dipertaruhkan gitu loh. Hah? Jangan kita jorokin Wine orang. aja, wine satu botol. Nah itulah ini jangan dijorokin orang, kasihan. Nah, tapi bagus juga kalau wine nanti kita kalau udah kejadian Ya, risetnya kita kan bersama. wine-nya bisa ditaruh di Iya. sini. Iya. Ya, ayo kita ini nih Gibran Wine nih. ya. Aku bilang Gibran maju. Sebagai Cawapres, Opung enggak kan? cawapresnya siapa? Prabowo. Ya, wine satu botol ya. Iya. Taruhan Saya kita bilang ya. enggak. Ya, taruhan Wine ya? aja. Iya, wine kan? ya? Ini yang Oke. jelas-jelas dibayar Tapi, aja kan. tapi domestik aja wine Bali aja. Iya, wine. Ya, ada. Ini Sababai juga Bali. Ya, Sababai Ya, kan. bisa. Ya, Opung Oke, ya. setuju? Yes, kita Benar ya? Yeay, kita wine bareng. Nanti ente bayar ya. Siapapun yang menang kita wine bersama. Iya. Yang dipertaruhkan ini yang nggak mungkin gitu loh. Iya, nggak apa-apa Iya. justru kalau udah mungkin ngapain lagi kita Iya. taruhan. Dan nanti kita lihat ternyata pawang sebenarnya itu ya Opung. Nggak. Tapi kita minta izin dulu sama keluarga Opung kalau misalnya nge-wine ini bagian dari taruhan ini. Jangan dilarang. Ya ini. Nanti kita kena ini SP3. Iya. Ya. Oke, sampai jumpa lagi di Total Oke, Politik berikutnya. Dah. Ngaso ngariung sore.